Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Masruro. Saya mahasiswa program studi Magister Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2022. Saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah menghasilkan artikel atau jurnal menggunakan metode ADI yang merupakan tugas mata kuliah kajian jurnal. Yang pertama adalah pendahuluan. Penulisan artikel ilmiah menjadi sangat penting bagi orang-orang dengan kondisi tertentu, seperti dosen, mahasiswa, praktisi, ilmuwan, karena hasil penelitiannya atau hasil pemikirannya yang berupa artikel ilmiah dapat disosialisasikan dan dipublikasikan baik cetak maupun online kepada masyarakat luas, sehingga dapat bermanfaat bagi orang banyak. Tentu saja menghasilkan sebuah artikel atau jurnal yang baik harus melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk menghasilkan artikel yang baik itu adalah menggunakan langkah atau metode ADI, Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluate. Metode ini memiliki kelebihan pada tahapan kinerjanya yang sistematik. Setiap fase dilakukan evaluasi dan revisi dari tahapan yang dilalui, sehingga produk yang dihasilkan menjadi produk yang valid. Nah, saya akan memulai dari analisis tahap yang pertama. Di sini ada dua analisis. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Ada dua hal yang saya lakukan di analisis. Yang pertama, saya menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini berkaitan dengan saya untuk mendapatkan ide atau topik dari artikel yang akan saya buat, seperti itu. Jadi topik yang akan saya buat berdasarkan keresahan saya di pembelajaran kimia di kelas saya, seperti itu. Nah, apa yang menjadi keresahan saya? Yang pertama adalah penerapan IKM di sekolah, sehingga jam mapel kimia atau intra itu berkurang sekitar 30% karena harus berbagi dengan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana kita ketahui dalam IKM atau implementasi kurikulum merdeka dalam 1 tahun setiap jam pelajaran, setiap mapel itu harus berbagi. Jadi tidak hanya mengajar mapelnya saja tetapi juga harus mengajar P5 sekitar 30%, sehingga berkurang cukup banyak. Hal tersebut menjadikan pembelajaran kimia menjadi kurang efektif karena materi yang disampaikan tidak mencapai CP atau capaian pembelajaran. Memang capaian pembelajaran di KM atau di implementasi kurikulum merdeka hanya memuat materi-materi esensial saja, tetapi dalam pembelajaran kimia karakteristiknya gitu ya, untuk mencapai suatu materi atau untuk memahami suatu materi itu biasanya itu akan menggunakan banyak sekali atau memerlukan banyak sekali materi-materi prasyarat yang juga harus dikuasai oleh murid, sehingga itu membutuhkan juga waktu yang cukup banyak. Nah, karena itu dibutuhkan satu sistem pembelajaran yang kekinian yang juga menuntun anak murid sesuai dengan kodrat zaman atau perkembangan zaman, terutama dengan di bidang teknologi, sehingga menuju keterampilan abad 21 di mana anak-anak mampu dengan terampil menggunakan teknologi seperti itu. Salah satunya adalah Learning Management System. Nah, Google Site mempunyai tampilan yang menarik dan interaktif sehingga dapat menjadi alternatif dari LMS atau Learning Management System. Di mana di situ juga dapat disematkan atau diintegrasikan dengan model-model pembelajaran yang menuntun sesuai dengan karakteristik dari pembelajaran kimia atau materi-materi yang ada dalam pelajaran kimia. Nah, yang kedua adalah saya menentukan atau saya menganalisis jenis artikel yang akan saya buat. Jenis artikel yang saya buat adalah jenis literatur review atau yang dikenal dengan SLR, Systematic Literature Review, karena yang pertama adalah saya memang belum melakukan penelitian sehingga saya belum memperoleh data hasil penelitian yang bisa saya olah menjadi sebuah kesimpulan. Lalu yang kedua adalah memang sudah banyak berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan apa yang ingin saya tulis, artikel yang saya tulis terkait dengan LMS berbasis Google Site yang terintegrasi dengan metode POE. Itu banyak berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, banyak penelitian yang mendukung dan membuktikan bahwa memang penggunaan LMS, kemudian Google Site, lalu metode POE itu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran kimia. Sehingga hal tersebut semakin menguatkan keyakinan saya tentang apa yang akan saya teliti, seperti itu. Sehingga saya memutuskan untuk menulis artikel dengan jenis literatur review. Setelah saya memastikan menganalisis apa yang saya butuhkan dan jenis artikel yang akan saya buat, lalu saya masuk ke tahap desain.
Di tahap desain ini ada 5 hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya mencari dan menyiapkan artikel atau jurnal sebanyak mungkin yang relevan dengan artikel yang akan saya buat. Tadi saya sudah memutuskan untuk membuat artikel dengan jenis SLR, sehingga saya membutuhkan minimal 15 artikel yang mendukung dan memang menyatakan bahwa artikel yang akan saya buat itu baik gitu atau relevan, hasilnya bagus seperti itu. Kemudian lalu yang kedua, setelah saya menentukan atau mendaftar apa saja, saya membuat list atau daftar artikel-artikel apa saja yang harus saya kumpulkan terkait dengan judul saya atau yang relevan dengan apa yang akan saya buat atau apa yang akan saya tulis. Lalu yang kedua, saya mencari jurnal tersebut, gitu, mencari jurnal atau artikel-artikel tersebut melalui beberapa situs, banyak situs yang sebenarnya bisa dijadikan tempat untuk mencari jurnal. Yang salah satunya adalah, diantaranya adalah di Google Scholar, di Academia, di Scopus, dan lain-lain. Tapi memang jujur saja sampai saat ini saya masih menggunakan Google Scholar gitu untuk mencari jurnal-jurnal atau artikel-artikel untuk referensi penelitian saya atau untuk referensi artikel saya. Kemudian yang ketiga, yang C adalah mempersiapkan perangkat. Jadi setelah saya mencari jurnal melalui Google Scholar, saya tentu saja juga dari awal saya sudah mempersiapkan perangkat gitu ya, salah satunya laptop, kemudian kuota internet karena semuanya terhubung dengan internet. Dan saya juga harus mempersiapkan tools yang mempermudah atau membantu saya dalam penulisan artikel. Tepatnya saya mempelajari, karena memang ini adalah hal-hal yang baru buat saya. Tools-tools yang saya butuhkan itu diantaranya adalah Mendeley untuk referensi, kemudian Fast Viewer yang saya ketahui atau yang saya baca itu adalah Fast Viewer itu membantu kita untuk menentukan topik apa yang tepat untuk kita teliti lebih lanjut atau kita kembangkan lebih lanjut. Karena di Fast Viewer ini dari semua artikel yang kita kumpulkan itu kemudian melalui tools Fast Viewer itu kemudian akan dicari topik apa yang tepat, topik apa yang masih memiliki peluang untuk kita teliti atau kita kembangkan, seperti itu. Kemudian tools Paraverse online ini juga sangat penting untuk membantu kita untuk menghindari plagiat atau meminimalisir plagiat, seperti itu. Kemudian setelah saya mempersiapkan tools dan mempelajari semuanya gitu ya, kemudian yang kedua, yang selanjutnya yang tahap keempat atau hal yang keempat yang saya lakukan di tahap desain itu adalah saya mengunjungi jurnal yang ingin saya kirimkan artikel saya. Misalkan Jurnal Pendidikan Indonesia, maka saya mengunjungi website Jurnal Pendidikan Indonesia, lalu saya download template-nya. Karena setiap jurnal biasanya menginginkan template yang berbeda atau mempunyai ciri khas tersendiri, harus berapa halaman, template-nya seperti apa, dan seterusnya. Sehingga sebelum kita menulis artikel, kita harus sesuaikan dulu template-nya di jurnal apa yang ingin kita tuju, seperti itu. Sehingga tidak kerjanya lebih efektif karena memang sudah sesuai dengan template, seperti itu. Saya akan mendownload template dalam bentuk Word agar mudah saya edit, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah masih berupa tadi ya, menentukan jurnal, bagaimana saya mendapatkan jurnal yang terbaik gitu yang saya inginkan sesuai dengan keinginan saya, maka biasanya saya akan mengetikkan sedetail mungkin terkait dengan judul atau topik yang ingin saya buat jurnalnya atau artikelnya. Jadi saya mengetik sedetail mungkin terkait judul artikel yang akan saya tulis, sehingga nanti di Google Scholar itu akan ditampilkan memang jurnal-jurnal yang sudah benar-benar relevan dengan apa yang ingin saya tuliskan atau ingin saya buat artikelnya, seperti itu, sehingga tidak membuang waktu lama, jadi efektif. Setelah saya mendesain, di tahap desain saya masuk ke development. Artinya di tahap development ini saya sudah punya bahannya, saya sudah punya artikel-artikelnya yang akan mendukung artikel saya yang akan saya buat gitu ya, yang relevan dengan artikel-artikel yang saya buat. Kemudian di tahap development ini apa yang saya lakukan? Ada 4 hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah mulai menulis, tentu saja. Jadi saya akan mulai menulis karena saya sudah punya bahannya, saya sudah menyiapkan perangkatnya, saya sudah mendownload template-nya, jadi saya sudah tahu template-nya. Lalu saya mulai menulis. Saya mulai menulis artikel, tentu saja menggunakan tools-tools tadi yang lebih akan mempermudah saya untuk membuat artikel. Kemudian saya mulai menginstal Mendeley, kemudian
parafrase gitu ya, parafrase dan lain-lain, serta mengumpulkan sebanyak-banyaknya artikel atau jurnal yang relevan, sebanyak-banyaknya. Tentu saja ini untuk semakin menguatkan artikel yang kita buat. Kemudian setelah itu juga yang kedua yang saya lakukan adalah di tahap development ini saya harus memastikan bahwa artikel yang saya buat itu harus minim plagiat. Dengan cara apa? Yang pertama adalah melakukan parafrase, itu yang paling penting. Biasanya saya melakukan parafrase secara mandiri atau online. Jadi saya melakukan parafrase secara mandiri menggunakan kalimat aktif, pasif seperti itu ya. Atau bisa juga menggunakan parafrase online. Atau bisa juga menggunakan teknik interpretasi. Ini juga bisa sering saya lakukan. Teknik interpretasi ini biasanya saya akan memahami dulu paragraf apa yang ingin saya ambil dari sebuah artikel atau referensi yang saya ambil. Setelah saya memahami maksudnya, kemudian saya menuliskan kembali dengan pemahaman yang saya sendiri, tetapi tidak merubah maksud dari tulisan penulisnya, gitu, seperti itu. Kemudian mencantumkan sumber referensi, tentu saja ini hal yang sangat mutlak harus dilakukan agar terhindar dari plagiat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya harus menemukan novelty dari artikel yang saya buat. Tanpa novelty atau keterbaruan, maka akan sangat kecil kemungkinan artikel kita diterima. Karena kebaruan itulah yang membuat artikel kita memang berbeda, belum ada, seperti itu. Bagaimana untuk menemukan novelty atau artikel dari artikel yang saya buat? Yang pertama adalah saya melakukan pencarian literatur sebanyak-banyaknya. Tadi kan kita sudah mengumpulkan minimal kalau SLR itu minimal 15 artikel gitu yang relevan. Jadi semua itu maka saya akan membandingkan penelitian sebelumnya dan saya akan menemukan gap atau kesenjangan sehingga perlu diteliti lebih lanjut dengan keterbaruan. Saya dalam artikel tersebut kita harus menawarkan solusi dari kesenjangan tersebut. Biasanya akan saya tekankan di pendahuluan bahwa memang penting penelitian atau artikel yang kita lakukan karena memang ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya seperti itu karena merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menggunakan tools untuk meminimalisir kesalahan penulisan. Tentu saja kita tidak ingin terjebak gitu ya terlalu lama dalam teknis penulisan seperti misalkan sering sekali tipu atau salah ketik, membuat daftar isi, kemudian menulis daftar pustaka, itu hal teknis penulisan yang meskipun terkesan sederhana tetapi membutuhkan atau menghabiskan banyak waktu jika kita tidak menggunakan atau mensiasatinya dengan lebih cerdas seperti bekerja dengan cerdas. Maka kita menggunakan tools-tools seperti tools tipograph.com untuk salah ketik ya untuk tipe sehingga kita bisa bekerja lebih cepat. Kemudian menggunakan tools reference di Microsoft Word untuk membuat daftar isi secara otomatis. Kemudian juga tools Mendeley atau Zotero untuk membuat daftar pustaka atau referensi sehingga pekerjaan kita menjadi lebih cepat seperti itu. Lalu setelah itu kita di tahap implementasi. Nah, di tahap implementasi ini artikel yang kita buat sudah selesai. Lalu di tahap implementasi ini ada dua hal yang saya lakukan atau yang dilakukan. Yang pertama adalah submit atau mengirimkan artikel kita ke jurnal yang memang sudah dari awal kita tuju. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah presentasi. Nah, di tahap submit atau di langkah-langkah submit, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mengunjungi website jurnal yang dituju atau yang diinginkan, lalu register dengan akun yang sudah dibuat, lalu pilih make a submission, isi section, checklist semua pilihan kesediaan, lalu save and continue, kemudian masuk ke bagian sesi submit artikel dan pilih artikel teks yang akan kita kirim lalu klik submit. Jadi kita sudah mengirimkan artikel kita seperti itu. Setelah uji turnitin tentu saja dengan ketentuan maksimal turnitin dari artikel tersebut gitu ya. Karena memang harus minim plagiatnya seperti itu. Setelah kita submit maka kita untuk mempresentasikan bagaimana yang biasanya saya akan membuat presentasi atau media presentasi dengan menggunakan media Canva atau video yang memuat poin-poin penting dari artikel yang saya buat. Saya juga masih belajar banyak hal tentang presentasi. Saya menemukan di Canva, kemudian ada Flipbook dan seterusnya yang sekarang saya buat. Kemudian di tahap evaluasi, saya akan memberikan testimoni terhadap tugas mata kuliah kajian jurnal tentang langkah-langkah menghasilkan artikel atau jurnal menggunakan metode ADI. Testimoni yang saya berikan benar-benar berdasarkan pengalaman saya selama mengerjakan tugas ini.
Banyak sekali pengetahuan baru yang saya peroleh, terutama tools-tools yang dapat membantu saya mengerjakan pembuatan artikel dengan lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien. Tentu saja, saya masih perlu banyak mempelajari lebih mendalam terkait penggunaan tools-tools tersebut, sehingga benar-benar dapat saya terapkan ketika saya membuat artikel atau jurnal. Kemudian yang kedua adalah banyak nilai positif dari tugas yang diberikan di mata kuliah kajian jurnal ini. Salah satunya adalah saya secara mandiri dapat belajar banyak hal tentang bagaimana membuat jurnal yang baik, harus memulai dari mana. Kemudian yang positifnya lagi adalah saya berani mencoba-coba tools-tools yang dapat membantu pembuatan artikel atau jurnal. Meskipun memang saya masih banyak bingung. Tetapi setidaknya saya sudah berani mencoba, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah nilai negatifnya tidak ada sebenarnya, hanya saja saya pribadi merasa perlu diajari secara langsung atau praktik dengan bimbingan dosen agar lebih terampil dalam menggunakan tools tersebut, karena memang benar-benar manfaat ketika memang terampil menggunakan tools tersebut atau terampil dalam menggunakan tools tersebut, maka benar-benar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, tidak membutuhkan waktu yang lama, seperti itu. Baik, terima kasih. Thank you for watching. Selamat menulis artikel. Demikian dari saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.